dengan hatimu itu selama-lamanya iman. Jadi kalau kita kewajiban untuk beramar ma'ruf tapi kondisinya tidak memungkinkan, ya pakai hati. Udah. Benci dok dengan kemungkaran sudah bagus. Jangan senang. Justru senangnya tidak boleh. Oke. Modifikasi dakwah. Yang sampai Pak Arifan tadi ya. Ud'u, serulah ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Nah, kebijaksanaan itu harus ngerti. Yang terbaik itu harus bagaimana, lihat objeknya. Yang nomor 2 adalah mau'izatul hasanah, pelajaran yang baik. Nomor 3, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan yang baik. Ini contoh ketika Nabi Ibrahim itu mendakwahkan Islam itu dengan jadalah kepada Raja Namrud ya. Dia bilang Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dijawab sama Raja Namrud, masih aku ya iso. Masih aku ya iso mematikan dan menghidupkan. Bahwa ini narapidana, tak bunuh yang mesti mati. Tak biarkan mesti hidup. Nah, ternyata ini mempengaruhi jiwanya, sedih Nabi Ibrahim. Akhirnya ditanyakan kepada Allah. Tuhan, bagaimana kau menghidupkan orang mati? Ibrahim, kamu tidak percaya kan? Percaya Allah, tetapi supaya hati kami jadi tenang. Nah, tidak tenang tadi kan itu. Akhirnya ditunjukkan bagaimana burung itu dihancurkan, kemudian diletakkan di setiap gunung, lalu dipanggil, lalu datang kepada Ibrahim dengan bersegera. Maka derajat iman Ibrahim itu derajatnya iman ainul yakin. Melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri, bukan katanya, tapi melihat dengan mata kepala sendiri. Itu derajat-derajat iman yang ada di dunia. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Kita lihat secara dakwah di Mekah itu pelulusan akidah dengan lesan atau mau'izatul hasanah. Jadi kalau semua para nabi itu mendakwakan Islam itu mesti dimulai dari keimanan, akidah. Sama dengan kalau kita bangun rumah, bukan masang rengusuknya, enggak. Pondasi pasti. Pondasi harus kuat. Kalau tidak kuat dia akan menyanggap beban berat. Kalau pondasinya gak tepat ya roboh. Maka kekuatannya di situ. Nah, kemudian di Madinah itu untuk mempersatukan masyarakat. Metode dan teknik dakwah satu bil yadi, dengan tangan atau kekuasaan. Nah, yang bisa seperti ini pemerintah. Makanya pemerintah itu kalau menjalankan amar ma'ruf nahi munkar versi Islam aman. Sekarang kita di Mojokerto aja misalnya. Bagaimana kita bisa amar ma'ruf nahi munkar? Oh, itu tol minuman keras saya tingkelecek kan. Sudah diprotes sama MUI tidak bisa. Dukungan pusat. Jawabnya dukungan pusat. Ya. Saya kebetulan di MUI juga tahu ya bagaimana. Di dekatnya sekolah Tamsis itu, bukan Taman Sis kita ya. Masjid Al-Qadiri itu. Etan itu ada jual minuman keras. Di pinggir kali sana juga ada. Nggak bisa membubarkan. Lalu mau nggak iso. Ya, kalau begitu ya. Itu yang bisa sebenarnya pemerintah, kekuasaan. Karena kekuasaan punya bedil, kita kan nggak punya apa-apa. Ini bisa berupa penyantunan, bisa berupa penulisan, bisa berupa kekuasaan atau jihad. Ini dengan yadi. Maka tadi ada man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka ini. Kemudian bilisan dengan mulut. Dakwah ngomongan ini dengan mulut ya. Itu bisa mau'izatul hasanah, bisa mujadalah bilati ahsan dan seterusnya. Kemudian bil qalbi dengan hati, itu operasionalnya adalah diam mendoakan. Itu wis gak mampu blas. Jadi bukan berteman pada orang yang maksiat, tapi wis gak seneng tok wis wapi itu. Itu selama-lamanya iman. Hijrah atau pindah tempat. Ariban.
Pengertian ceramah. Ceramah adalah ungkapan dalam bentuk kata-kata agar supaya orang bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ceramahnya. Jadi ceramah itu begini loh, pokoknya ada yang ngomong, wong liya ngerti berhasil. Kalau nggak ngerti, kadang bentuk ngomong itu macam-macam, macam-macam, tapi ini ujung-ujung kemana nggak jelas. Itu sulit. Maka ada teori nanti. Muqaddimah pakai bahasa Arab itu bisa, diterjemahkan lagi juga bisa. Ya ketok dawa keren. Terus dikasih pengantar. Nah, pengantar ini ada hubungan dengan isi juga. Setelah itu isi, setelah itu kesimpulan, terus itu orang ngerti. Mananya, malu nggak perlu panjang, tapi sistemnya seperti itu pasti orang mengerti. Ya, seperti itu. Jadi ceramah itu memiliki tujuan yang jelas, apa yang akan disampaikan. Anda mau jangan ngomong nggak harus yang disampaikan, mesti bingung, nggak pas sasaran. Maka dalam menyampaikan ceramah harus disampaikan dengan jelas maksud dari tujuan dalam ceramah itu. Menetapkan judul. Tujuannya apa? Agar jelas materi yang akan disampaikan. Judul ini membantu. Makanya saya kalau membuat judul gak suwe. Nah, ceramah ini judulnya ini mesti benar. Ya, kalau judul di WA itu bisa dimodifikasi. Padahal di sini gak ngono tapi dibuat judul sing kata wong jendelok padahal ono jengkel, gak cocok. Ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa kita berceramah. Ya, kalau kita itu musuhnya wong sing pinter-pinter pakai jidal, diplomasi, berbantahan, maka dibutuhkan penguasaan ilmu, tergantung objeknya. Kalau orang-orangnya biasa-biasa saja pakai Maidatul Hasanah. Nggak mesti, ada yang pakai metode bilhal. Bilhal itu perbuatan. Dari perbuatan orang bisa menarik. Seperti Rasulullah ketika menangkap Sumamah bin Utsal lalu diikat di sebuah tiang masjid, lalu setelah itu diinterogasi, Sumamah nggak kelem jawab. Itu nak zaman sekarang nggak kelem jawab, disetrum barang. Pucuke driji ini ya dikecret sampai anu meja ini, jangan mencotot kuku ini. Begitu, supaya ngaku. Tapi Rasulullah diam. Gak gelem gak apa-apa. Menit takon mana pancet gak gelem. Ketika Rasulullah minum susu dan minum daging, semua diberi. Nah ini bingung ini orang ini. Iki Muhammad orang saya benci, dengan saya kok baik dia. Bingung dia, mulai rontok kebenciannya. Dilihat para sahabatnya begitu tawaduknya, masuk masjid, kabeh sikile tengene, metu sikil kiwa. Delok orang kene WC kabeh sikil kiwa nek mlebu metune sikil tengen. Begitu taat kepada Rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Sumamah tadi yang benci kepada Rasulullah 1000% paribasan hilang menjadi 0 dan dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islamlah dia, dan dia orang pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Nah ini akhlak bilhal dengan perbuatan banyak sekali ya. Oke, kita lanjut. Hal ini perlu agar kita dapat menyampaikan, menyesuaikan bahasa yang harus kita pakai agar mereka mengerti apa maksud dari ceramah kita. Jadi kita lihat objeknya. Objeknya sopo iki wong biasa kayak Mau'idatul Hasanah selesai. Contoh-contoh yang baik selesai. Jadi pertanyaan yang daki-daki gak nyambung gitu. Itu paham. Demikian juga terkait dengan durasi waktu. Durasi waktu yang digunakan untuk ceramah harus dipahami agar sesuai dengan waktu tersebut. Materi ceramah sudah kita sampaikan dan mereka mengerti dengan isi ceramah kita. Sukses. Itu aja. Jadi masalah panjang ini gampang. Yang kepin panjang ya dapat cerita macam-macam jolor-jolor bisa. Saya tuh ceramah biasanya mesti kultum guys berapa jam. Ambil ceramah sak jam kok doa. Ditambah-tambahin macam-macam selesai. Tapi intinya sama. Nah gini juga perlu. Terus kebiasaan sering dilakukan itu juga akan apal kita itu. Oh, aku ngomong ini Quran bisa mini apal. Saya itu biasanya kalau ngisi maghrib sampai isya itu nyetel.
pas sisa selesai. Ini angel. Tapi saya ukuran-ukurannya, saking seringnya. Pengertian mubalik atau mubalikot itu kan wedok nih, mubalik lanang. Orang yang menyampaikan agama Allah dengan berbagai cara yang diizinkan Allah, itulah mubalik. Dari kata balagho sampai, kalau orang yang menyampaikan. Mukminun amanah, ada kata amanah, iman ditambahin mim berarti orang yang beriman. Nah, atau mim berarti orang yang menyampaikan agama Allah. Tata cara berceramah atau pidato. Satu, diawali dengan muqaddimah. Nah, muqaddimah itu sudah saya tulis di buku itu macam-macam, panjenengan nanti bisa milih terserah. Ada 10 kita apa itu model-modelnya macam-macam. Ini saya tolong di belakang ini, bawa sini. Ya, nanti kasih orang satu dapat 3 nih. Lalu dikasih pengantar untuk masuk kepada materi isi yang menjadi pokok bahasan yang akan disampaikan. Nah, pengantar itu mesti mengandung keadilan. Misalnya kalau kita ngomong masalah keadilan, kita ceritakan misalnya masalah-masalah keadilan sekarang nggak bisa adil. Misalnya ketua-ketua partai banyak yang terlibat korupsi. Nah ini dimanfaatkan oleh presidennya, bisa, wis kon gak tak penjara tapi kon manut aku. Banyak itu terjadi sekarang ini. Ya, tersandra itu namanya. Ya. Menyampaikan materi inti. Dalam menyampaikan materi inti ini bila mana diperlukan bisa diselingi dengan jok-jok sekedar. Jok-jok sekedar ya tidak mesti baik ya tidak. Kalau panjenengan wong sing serius nggak pernah ndagel, nggak ada. Amene ngono ceramah Habib Rizik gak ono dagel. Tapi orang seneng. Gitu. Jadi tidak mesti, tergantung objeknya. Ana wong sing senengane jok-jok ya ada. Banyak sekali yang ngomong Andrio gak tahu dagel. Tapi enak. Ya karena yang disajikan tuh faktual gitu loh. Ya. Lalu kesimpulan. Nah, itu 4 ini aja. Panjangan kuasa ini sudah bisa ngomong. Misalnya tentang akar korupsi ya. Kita kasih pengantarnya sekali lagi, banyak cerita korupsi merugikan negara. Kemudian kita rancang isinya, kita sampaikan ini. Itu disimpulkan. Selesai udah. Nanti kasih contoh, ada contoh-contohnya ada. Tapi mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi pengembangan kita di dalam menjadi mubalik. Contoh muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Ini banyak contoh. Nanti bisa dilihat di buku ini kesuwen. Contoh pengantar kedua. Contoh pengantar ya. Kalau kita mau memberi pengantar ceramah kita, jangan sampai melupakan isi yang akan disampaikan yang sudah kita kemas dengan bentuk judul. Karena judul materi kita nanti akan memudahkan kita untuk memberi pengantar. Di mana pengantar ini akan menjadi alasan untuk berbicara mengenai isi. Ya. Makanya kayak seru maksudnya ya, masih pengantar macam-macam iso ae. Pokoknya ono gak langsung masuk isi itu enggak enak. Jadi ada pengantarnya. Contoh misalnya kita akan memberi pengantar dengan judul materi yang diberi membongkar akar korupsi. Contoh ya, kita beri pengantar. Sekarang ini pemerintah sedang dipusingkan oleh kasus-kasus korupsi yang semakin merajalela. Dari hari ke hari tidak ada berita yang tidak dimuat oleh media cetak maupun elektronik tentang kasus korupsi tersebut. Korupsi sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Seakan-akan korupsi ini sudah merupakan budaya bangsa kita. Ini kira-kira pengantarnya. Sebelumnya yaitu di era reformasi, untuk agar tidak ada korupsi di tingkat birokrasi, maka pemerintah menaikkan gaji para pejabat dan pegawai-pegawai lainnya. Tapi apa hasilnya?
korupsi tetap merajalela bahkan semakin besar-besaran. Nah, nanti persoalannya di mana kalau begitu? Nah, nanti kita bisa bahas dalam isi. Ceramah kami hari ini kami beri judul membongkar akar korupsi. Sudah jadi pengantar. Nah, isinya kayak apa nanti kita lihat ini. Kami akan mencoba membongkar apa sebab-sebab terjadinya korupsi yang banyak merugikan negara dan menguntungkan segelintir orang saja. Semenjak Presiden Prabowo menjadi presiden, salah satu sasaran kinerjanya adalah memberantas korupsi. Ini salah satunya. Sudah banyak yang ditangkap dan diadili, namun demikian akhir-akhir ini justru ditemukan korupsi yang luar biasa yang terjadi di Pertamina. Yang konon kabarnya korupsi sementara terdeteksi 1.000 triliun. Gila-gila. Luar biasa. Mengapa bisa orang melakukan korupsi bahkan besarnya tidak main-main? Nah, sekarang kita sampaikan materi inti. Ya, di menyampaikan materi inti atau isi pokok ceramah yang akan disampaikan. Sebenarnya kalau kita mau memberantas korupsi itu tidak sulit. Seperti apa yang dilakukan selama ini. Sebab korupsi itu bukan disebabkan kurang gaji dan lain sebagainya, melainkan persoalan iman yang ada pada tiap-tiap diri masing-masing. Ini persoalannya sebenarnya, bukan masalah kurang gaji. Kalau dikasih gaji besar, korupsinya tambah besar. Persoalannya hanya masalah iman sebenarnya. Kalau iman seseorang tidak mantap lalu punya kesempatan untuk korupsi, maka akan mudah terpengaruh oleh perbuatan korupsi. Maka kuncinya dalam kajian itu C sama dengan N plus K. C itu kriminalitas itu akan terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Dan niat mau korupsi itu berarti tidak iman. Kalau tidak niat untuk korupsi itu berarti iman. Unsurnya dua itu. Maka Nabi Yusuf ketika berada di dalam ruangan bersama dengan istri raja, kemudian Nabi Yusuf diajak untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, Nabi Yusuf lari, gak gelem. Soalnya dia tidak memiliki niat. Lah tidak memiliki niat untuk itu berarti iman. Walaupun ada dua unsur tadi, tapi unsurnya satu punya kesempatan, tapi dia tidak punya niat, tidak terjadi C. Kalau Anda pegang perusahaan, ya itu sama. Supaya orang tidak korupsi bagaimana? Hilangkan kesempatan dan niatnya itu. Selesai ya. Jadi ilmu-ilmu ini bisa kita terapkan di mana-mana. Makanya kalau kita mau ke toko, daerah bisa ada dikunci barang, itu menghilangkan menghilangkan kesempatan. Kalau kesempatan tidak ada, maka kriminalitas tidak akan terjadi. Nah, iman itu bisa dibangun. Tapi kalau pada orang lain kan kita nggak bisa bangun. Maka supaya kita selamat, hilangkan K-nya itu, jangan diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan, sudah. Asal ikat tadi yuk. Karena berdasarkan rumus intelijen bahwa tindakan kriminal itu disebabkan oleh adanya niat dan kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Sudah yang saya sampaikan. Itu artinya bahwa tindakan korupsi itu terjadi disebabkan karena ada kesempatan dan ada niat untuk korupsi. Nah, supaya tidak ada niat untuk korupsi, iman. Kan begitu. Ini sudah panjang dengan ceramah seperti ini. Sekarang itu semak. Oke, bisa. Tapi dikasih tanda terima. Dari absen itu aja bisa. Tetapi kalau kesempatan untuk korupsi ada, namun niat untuk korupsi tidak ada, disebabkan pengaruh iman yang ada padanya, maka tindakan korupsi tidak akan terjadi. Ya di sini sebenarnya persoalannya, bukan karena kurang banyak. Untuk memperjelas bahwa tindakan korupsi itu terjadi adalah dikarenakan lemahnya iman. Dapat kami berikan contoh kisah seorang pengembala kambing yang tidak mau melakukan korupsi walaupun dia punya kesempatan. Ya. Namun pengembala tersebut tidak mau melakukan itu disebabkan pengaruh imannya.
Dikisahkan dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pengembala kambing yang dia buruk angon kambing gitu ya. Umar bin Khattab bilang, "Wes, kamu jual kambingmu pada saya 1 ekor saja." Lalu pemuda yang mengembala kambing tadi bilang, "Ini bukan milik saya, Tuhan, ini milik majikan saya." "Wes ngomong majikanmu, nek kapane kambing sing kok dol nang aku iku dipangan macan." Masuk ya. Ribuan dijogok siji gak ero. 10 gak ero pemane siji. Artinya apa? Punya kesempatan. Nah, tapi dia punya iman. Tidak mau melakukan itu, tidak terjadi. Maka dia bilang, fa inallah. Kalau saya lakukan itu, fa inallah, maka di mana Allah? Dia sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Maka tidak terjadi korupsi. Nah ini bisa diterapkan di mana saja. Jadi kepala sekolah terapno itu, jadi pimpinan perusahaan terapno itu. Itu. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut? Adalah sebuah kisah yang dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu kenapa pengembala itu tidak mau korupsi dengan menjual kambing itu, padahal dia punya kesempatan untuk itu. Ya, ternyata dia tidak melakukan korupsi tersebut karena dia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya Allah senantiasa akan melihat dirinya, dan akhirnya dia tidak melakukannya walaupun kesempatan itu ada. Maka dengan kata lain, dia tidak mau melakukan korupsi dikarenakan pengaruh iman yang ada padanya. Ya ini sebenarnya masalahnya itu masalah iman. Inilah yang kami maksud dengan pendidikan karakter bangsa itu, yang sebenarnya adalah pendidikan Islam itu sendiri. Untuk menghilangkan korupsi, seorang harus memiliki iman yang kuat. Orang yang memiliki iman yang kuat, maka orang tersebut ketika menjadi pemimpin tidak akan korupsi, dan kalau menjadi buruh, mereka akan menjadi buruh yang jujur. Makanya iman. Makanya kalau melihat di TikTok itu ya gitu. Di YouTube itu mau jangan oleh mereka pekerjaannya di bosnya nyamar jadi pengemis, jadi opo, ditelok lakukan ya. Akhirnya habis langsung diambil. Oleh karena itu pendidikan iman menjadi penting untuk ditingkatkan, yaitu dengan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki iman yang tangguh. Itulah yang menjadi semangat dan tujuan kami dalam memilih judul ceramah membongkar akar korupsi. Akhirnya kesimpulannya, coba. Oleh karena itu pastikan mulai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini dan seterusnya kita bangun pribadi-pribadi yang memiliki iman yang tangguh, sehingga tidak akan ada lagi koruptor-koruptor di negeri kita ini, dan yang ada adalah keberkahan dari langit dan bumi yang dicurahkan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dijadikan renungan dan dapat menjadi semangat untuk membentuk pribadi-pribadi yang mukmin sejati. Bisa digambarkan tidak ada ceritanya? Ya, membongkar akar korupsi apa akar permasalahannya? Nah, sudah, berarti nyambung. Nah gitu kan sudah selesai. Jadi kalau dibuat panjang ya bisa, pendek ya bisa. Nah ini kalau panjenengan sering latihan-latihan seperti itu, luar kepala langsung bisa. Nah kalau memang belum ya memang berat. Pertama memang berat. Lama-lama terbiasa ngelontok software kena otak ini sudah ngelontok. Ya, contoh seperti itu. Contoh kedua, bukti kebenaran Quran sebagai alat memantapkan keimanan. Ini contoh kedua. Khotimah terserah. Nanti ada contoh-contoh khotimah itu banyak. Terserah pilih yang mana. Misalnya pakai ini, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin dan seterusnya. Saya biasa pakai ini bukan karena apa-apa, karena agak pendek. Kalau panjang-panjang kadang kejauhan. Perhatian tentang keimanan dan penting sekali untuk diperhatikan.
mengingat keimanan ini adalah persoalan yang penting dalam kehidupan seorang manusia, baik di dunia sampai akhirat. Nah, dari persoalan keimanan ini seseorang dapat memperoleh keberkahan di dunia dan keselamatan kelak di akhirat, manakala mereka beriman dan melaksanakan petunjuk di dalamnya. Dan dari persoalan keimanan ini pula, seseorang bisa celaka di dunia dan merupakan salah satu sebab timbulnya bencana di alam ini dan akhirat, masuk neraka jahanam manakala mereka mengingkarinya. Nah, kalau mengingkari, berapa banyak bencana-bencana di dunia ini baik di luar negeri maupun di negeri kita sendiri, mulai dari banjir, gempa, tanah longsor, kebakaran seperti yang terjadi di Los Angeles. Mereka sesudah kebakaran beberapa saat kemudian terjadi banjir di tempat yang sama. Setelah itu terjadi lagi masalah pembekuan karena dingin dan lain sebagainya. Hampir seluruh dunia terjadi bencana. Nah, itu kira-kira pengantarnya begitu ya. Pengantar boleh pendek, boleh panjang, terserah kemampuan kita. Terserah juga durasi yang akan kita sampaikan kira-kira kurang menit gitu ya. Nah, 1 jam ya gak apa-apa. Kalau ceramah 10 menit pengantarnya tuwa isi cuwili. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat isi bahasan. Hal ini kalau kita analisis dengan Al-Qur'an, maka kejadian-kejadian itu sebenarnya disebabkan oleh pelanggaran mereka terhadap keimanan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 90. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya sesungguhnya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Kalau sekiranya penduduk satu negeri beriman dan takwa, la fatahna, sungguh kami telah bukakan kepada mereka. Berarti kepada mereka orang iman takwa tadi dibukakan apa? Barokatin, berkah-berkah minas sama iwarat, dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Allah menjanjikan kalau suatu tempat, suatu negeri penduduknya iman takwa diturunkan barokah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Walakin tetapi kadzabu, mereka mendustakan, fa akhadnahum, lalu kami hukum mereka bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini janji Allah, suatu negeri itu iman takwa dikasih barokah, tapi kalau mereka mendustakan lalu dihukum oleh Allah. Maka sebenarnya berdasarkan konsep dari Quran, terjadinya bencana-bencana di alam itu disebabkan dosa-dosanya manusia itu sendiri. Di negeri Sodom dikasih gempa yang dibalik, rumah jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas. Karena apa? LGBT, ya, seneng sesama sejenis, sudah diberangkatkan tapi gak direken, terjadi itu. Loh, bencana-bencana itu kan peristiwa alam, terjadi pergerakan lempengan di bumi. Kalau Allah berkehendak untuk menghentikan, ya tidak ada barang sulit. Lawang api saja, api itu kan panas. Tapi kalau berkehendak untuk tidak panas jadi dingin. Seperti terjadi pembakaran pada Ibrahim. Ibrahim dihukum dengan hukum bakar. Lalu Allah berfirman, ya naru hei geni, kuni jadilah kamu bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan. Makanya ada pun dengan air dingin mau bari. Dari bardun itu.
Dari apa yang kami paparkan tadi, betapa pentingnya makna iman bagi kita dan bagi suatu bangsa. Kalau boleh kami katakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah makhluk yang langka, makhluk yang sangat dirindukan oleh dunia. Sedangkan kedoliman adalah memancing bencana di alam ini. Al-Quran sebagai wahyu Allah dan sebagai petunjuk untuk mencapai keamanan itu sudah tidak diperdulikan lagi. Mereka lebih memilih kitab-kitab yang lain sebagai jalan hidup. Sekarang di Indonesia saja contoh misalnya apa dengan nyodorno aturan-aturan Allah gak kira-kira. Sing diseneng aturan Allah untuk hukum-hukum yang dipakai di Indonesia itu hukumnya siapa? Itu hukumnya Belanda. Peninggalannya Belanda, seneng. Padahal Belanda itu orang Nasrani. Konsep Nasrani itu kafir menurut hukum Allah. Kalau mereka mensekutukan Allah, ada Nasrani yang tidak kafir. Karena Nasrani masih tahu dia pasti masuk Islam. Kita lanjutkan. Oleh karena itu pemantapan terhadap keimanan ini sangatlah penting untuk diperhatikan. Untuk itu akan kami tunjukkan bukti kebenaran Al-Quran agar kita tidak ragu-ragu lagi menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya kebenaran untuk mencapai keimanan tersebut. Ada kejadian nyata di negeri Prancis, seorang Kristen yang bernama Maurice Bucaille, dan dia sebagai seorang ilmuwan yang akhirnya masuk Islam gara-gara dia menyelidiki Quran dan dapat membuktikan bahwa Quran adalah satu petunjuk untuk memperoleh kebenaran. Padahal Maurice Bucaille ini dulu menganggap bahwa Quran itu buatannya Nabi kita Muhammad. Maka Islam di sana disebut sebagai agama Muhammadin, agama buatan Muhammad. Di Prancis, Al-Quran itu bukan dianggap sebagai kitab yang turun dari Allah, tetapi dianggap sebagai kitab dan agama buatan Muhammad. Karena penasarannya, lalu dia mengadakan penyelidikan tentang Injil dan Quran. Maurice Bucaille memulai penyelidikannya terhadap Injil. Karena dia seorang ilmuwan, fokus penyelidikannya difokuskan terhadap informasi Injil tentang iptek yang ada di dalam Injil. Bagaimana Injil berbicara masalah ilmu pengetahuan? Dilihat. Karena Injil itu lebih dari satu. Ada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Barnabas, Injil macam-macam, lebih dari satu. Karena Injil itu lebih dari satu, maka diantara Injil-Injil itu dibandingkan isinya dengan Injil-Injil yang lain, khususnya informasi tentang iptek. Dan ternyata informasi di tiap-tiap Injil tentang iptek itu berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Jadi berbagai macam Injil itu ternyata satu dengan lainnya perkara satu macam, tidak sama. Nah dengan kenyataan itu Maurice Bucaille tadi menjadi bimbang terhadap Injil itu sendiri, dan itu sempat menggoyahkan iman kekristenannya. Ini perbandingan kita. Logikanya, betapa mungkin Injil-Injil itu bisa berbeda tentang satu informasi yang sama? Gak masuk akal, gak sama. Setelah diselidiki lebih dalam tentang Injil tersebut, ternyata penulisan Injil-Injil itu sudah ratusan tahun sesudah Nabi Isa wafat. Nah, melihat kenyataan seperti itu, dia berkesimpulan bahwa Injil masih perlu untuk dipertanyakan keasliannya. Dan nama-nama Injil seperti Injil Lukas, Matius, Yahya dan lainnya itu adalah nama-nama penulis Injil tersebut yang sudah ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Tadi lama, beda dengan Quran. Nah kemudian setelah itu dia menyelidiki Quran yang dimulai dari sejarah turunnya Quran. Dari sejarah turunnya ini diketahui bahwa Quran sangat dijamin kemurniannya, sebab Al-Quran begitu turun sebagai wahyu Allah langsung dicatat dan dihafal. Jadi di dunia ini orang hafal kitab Allah itu orang Islam. Orang Kristen ini gak ada situ pun yang hafal Injil. Sekarang anak kecil-kecilnya hafal, yang tua tambah gak hafal. Bedanya kalau kita itu belajar taksin tua ini, yang ngeliat cilik-cilik belajar taksin. Kan itu kelemahan kita. Kemudian dia menyelidiki Quran dari sisi kandungan isinya, khususnya berkaitan dengan iptek.
Karena belum bisa bahasa Arab, dia setelah terlebih dahulu belajar bahasa Arab ke Arab Saudi. Setelah memahami bahasa Arab, kemudian menyelidiki ayat-ayat Quran. Salah satunya adalah surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu nutfah, sperma, fi qararim makin, yang tersimpan di dalam rahim yang kokoh. Summa khalaqnan nutfata, kemudian kami jadikan nutfah tadi, sperma tadi, menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Kemudian fakola kenal alaqota, dan kami jadikan alaqah tadi mudghah. Mudghah itu juga sama segumpal darah tapi ambune gak enak. Segumpal darah podo tapi tidak enak. Fakola kenal mudghah, kemudian kami jadikan mudghah tadi idoman, tulang belulang. Fakasaunal idoma, lalu kami bungkus tulang belulang tadi lahman, dengan daging. Suma ansa'nahu khalqan, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Setelah maca iki ngejer. Karena apa? Informasi ini cocok dengan ilmu kedokteran. Bahkan kalau dalam sebuah hadis, sperma itu mengendap di dalam rahim petang puluh dino. Marino berubah menjadi alaqah, tersimpan petang puluh dino. Lalu berubah lagi menjadi mudghah, juga petang puluh dino. Baru Allah tiupkan di situ roh. Makanya nek mau ngambil umure 120 dino, berarti 4 bulan ya. Mulai ono nyomoni jejak-jejak peteng ibu iki. Ame tinggal. Nek petang bulan mulai urip karena diberi roh. Mulai ngikut-ngikut. Ya, itu bedik hadis sih. Nah, urutan-urutan ini cocok gitu. Cocok dengan Quran, dengan ilmu pengetahuan. Nah, akhirnya dari penyelidikannya itu Marus Bikael tercengang. Tercengang melihat Quran. Informasi Quran ternyata memberi penjelasan bahwa iptek tidak bertentangan dengan informasi yang ada dalam Al-Quran. Injil tadi beda. Quran tidak bertentangan. Urutan-urutan tentang kejadian manusia sama sekali tidak bertentangan dengan iptek. Mana mungkin isi Quran itu buatan Muhammad. Sedangkan Muhammad adalah seorang umi. Nah, ini logika yang dibangun. Bukan sarjana, bukan profesor. Mana mungkin Muhammad bisa berbicara masalah kedokteran. Ini logika. Justru dengan uminya Nabi Muhammad itu sebagai mukjizat. Muhammad itu kok dokter biasa. Ini orang umi. Kenyataan seperti itulah yang menggoncangkan pikirannya. Dia berpikir tidak mungkin ini buatan Muhammad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Barat kepada Muhammad. Dari sisi turunnya Quran sudah tidak diragukan lagi keasliannya. Dari sisi kandungan isi Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini jelas bukan buatan Muhammad, dan ini pasti wahyu Allah, sebab tidak mungkin Muhammad bisa membuat seperti itu. Oh baik. Jadi orang yang masuk Islam itu nanti justru orang yang pintar-pintar. Nah, orang keluar dari Islam ke agama lain biasanya perkara perut. Ini perkara kebenaran. Banyak para profesor-profesor masuk Islam gara-gara melihat Quran itu benar. Seperti lautan gak campur dengan air tawar, itu diciptakan oleh Quran. Kenyataan itu ada. Maka ada laut yang kotak biru, situ semu-semu hijau, itu tidak campur. Karena air tawar dengan air asin. Ada pembatas, diterangkan oleh Quran di situ. Luar biasa kalau kita mau menyelidiki. Akhirnya kita jadi bangga dengan Islam, bangga dengan Quran. Itu yang diharapkan. Nah, setelah mengetahui perbandingan Injil dengan Quran, Maurus Bikael tadi tidak ragu-ragu lagi menyatakan bahwa Islam dan Qurannya bukan buatan Muhammad, tetapi Quran benar-benar wahyu ilahi. Luar biasa. Melalui penyidikan. Akhirnya dengan perasaan yang mantap, Maurus Bikael menyatakan masuk Islam dan bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali dan Muhammad utusan Allah. Masuk Islam. Luar biasa. Nah, ini kan kalau kita
dakwah kan sudah salah. Kalau dengan contoh Pak cepet-cepet, ini kan cepet no ya. Pak cepet tadi disebite soalnya jalan hari. Ketesuk mah. Kesimpulan, mati. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah yang merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat, kita jadikan pembuktian Quran ini sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dijadikan renungan untuk berbuat yang lebih baik demi masa depan kita di dunia sampai akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Ini isi materi pelatihan. Tapi nanti sekarang ini pelatihan membuat materi. Sekian, terima kasih. Ya. Saya ngalih materi ini. Pak Adi, pilih Pak Adi. Apa Pak Adi? Pian ini.